Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kita bertemu kembali nih di kegiatan pendalaman tema. Masih ingat tema kita bulan ini? Ya, Muhammad Teladanku. Dalam kegiatan ini, teman-teman akan dikenalkan dengan kisah Muhammad yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah, serta mengenal ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan meneladani sifat-sifat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Masyarakat kota Mekah di mana Muhammad tinggal masih memegang kepercayaan nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung berhala. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri terdapat banyak sekali patung-patung berhala yang mereka sembah. Mereka juga suka berjudi, meminum minuman yang memabukkan, suka merampok, menyiksa binatang, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Muhammad yang hatinya bersih tentu saja tidak menyukai hal-hal itu, sehingga beliau sering sekali menjauhkan diri dan menyepi. Beliau suka menyepi di sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Suatu malam di bulan Ramadan, saat Muhammad sedang menyendiri, datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kemudian memegangi dan merangkul Muhammad dengan erat, lalu mengulang perkataannya, "Bacalah." Tapi lagi-lagi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Hingga ketiga kalinya, kemudian Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Muhammad lalu mengulang bacaan tersebut dengan hati yang bergetar. Teman-teman, bacaan tersebut adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Muhammad. Dan bacaan tersebut juga merupakan bagian dari ayat Al-Quran, tepatnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi mulai berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Tidak sedikit halangan yang beliau temui. Dihina, ditertawakan, diejek, bahkan sampai diusir. Hingga akhirnya Muhammad berhasil menaklukkan Mekah. Ketika beliau memasuki Masjidil Haram, yang beliau lakukan adalah merobohkan patung-patung berhala di sekitar Ka'bah dan memusnahkan gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Dengan demikian, Ka'bah kembali menjadi tempat untuk umat muslim beribadah kepada Allah. Demikian sedikit kisah tentang Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Di antara hikmah yang dapat diambil adalah dari wahyu pertama yang diturunkan, Allah memerintahkan Muhammad melalui Jibril untuk membaca. Itu artinya kita juga diperintahkan untuk bisa membaca dan senang membaca, agar ilmu kita bertambah dan insya Allah akan menambah ketaatan kita pula kepada Allah. Dan agar kita senantiasa berdoa dan beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya kita mau mengerjakan tugas. Kita akan membuat bentuk Ka'bah. Silahkan disimak. Siapkan dulu perlengkapannya. Ada pola gambar Ka'bah dan kertas tupek dari sekolah, serta gunting dan lem. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong pola gambar Ka'bahnya dulu ya teman-teman. Setelah itu, lipat pola pada bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Beri lem pada bagian kecil kertas di luar kotak untuk menyambung dan membentuk pola menjadi bentuk kubus.
Terakhir, kita beri lem di bagian bawah Ka'bahnya. Lalu kita tempelkan di atas kertas tuplek yang sudah disediakan. Jadi deh bentuk Ka'bah. Teman-teman silakan mencoba membuatnya ya di rumah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah bergabung di kegiatan pendalaman tema hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan pendalaman tema berikutnya. Wassalamualaikum.